Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dan Liverpool akan saling berhadapan di putaran keempat FA Cup 2020-2021 pada Senin 25 Januari 2021. Duel dua rival ini akan digelar di Old Trafford, markas Manchester United. MU dan Liverpool sudah bertemu di Premier League musim ini. Mereka berjumpa pada 17 Januari 2021 lalu. Laga di Anfield itu berkesudahan imbang tanpa gol. Kali ini mereka bertemu lagi dan panggungnya adalah FA Cup. Pemenangnya akan menghadapi salah satu dari West Ham United atau tim divisi 3 Doncaster Rovers di putaran kelima. Di putaran sebelumnya, MU menyingkirkan tim divisi 2 Watford. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer hanya menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Scott McTominay. Sementara itu, Liverpool memukul Aston Villa 4-1 di Villa Park. Sadio Mane memborong 2 gol, sedangkan Georginio Wijnaldum dan Mohamed Salah menyumbangkan masing-masing 1 gol. Namun, perlu diingat bahwa Villa yang kala itu diterjang badai COVID-19 turun dengan pemain-pemain U23 dan U18 mereka. MU dan Liverpool meraih hasil yang kontras di laga terakhir mereka di Premier League. MU mengalahkan tuan rumah Fulham 2-1 lewat gol-gol Edinson Cavani dan Paul Pogba. Sementara itu, Liverpool dipermalukan Burnley 0-1 di Anfield. Berkaca pada performa, Red Devils sepertinya pantas difavoritkan menang saat meladeni The Reds di Old Trafford nanti. Mantan penyerang Manchester United Dimitar Berbatov meminta mantan timnya untuk tampil maksimal di akhir pekan ini. Ia menilai setan merah harus tampil maksimal untuk membekuk Liverpool di Old Trafford. Pada akhir pekan ini, sebuah laga seru tersaji di Old Trafford. Manchester United selaku tuan rumah akan menjamu Liverpool di pertandingan babak keempat Piala FA. Ini adalah pertemuan kedua mereka dalam 7 hari terakhir. Bahkan lalu duel kedua tim berakhir imbang 0-0 di Anfield. Berbatov menilai duel ini akan sangat menarik untuk ditunggu. Berbatov menilai bahwa jalannya pertandingan ini tidak akan menghadirkan banyak kejutan karena ia menilai kedua tim sama-sama mengenal satu sama lain dengan baik. Berbatov menyebut bahwa laga kontra Liverpool ini akan sangat krusial bagi MU karena mental juara mereka akan dibuktikan di laga ini. Manchester United harus waspada saat menjamu Liverpool di akhir pekan nanti. Pasalnya, The Reds baru saja kalah dari Burnley dengan skor 1-0. Ole Gunnar Solskjaer begitu percaya diri menjelang duel Manchester United versus Liverpool, putaran keempat Piala FA 2020-2021, dini hari waktu Indonesia Barat. Dia yakin MU timnya punya kesempatan untuk menang. Pertama-tama, Solskjaer membantah keras tudingan MU bermain aman. Dia melihat timnya yang berjuang sepanjang pertandingan, bahkan mungkin terlalu intens menyerang pada sejumlah momen. Singkatnya, Solskjaer yakin MU gagal menang justru karena bermain terlalu menyerang. Kali ini mungkin mereka bakal menggunakan pendekatan yang berbeda jika ingin menang, belajar dari laga pekan lalu. Kami mencoba menerapkan tekanan tinggi yang tidak mudah dan mereka bermain dengan baik. Mereka bisa melepaskan diri dari tekanan kami, sambung Solskjaer. Kami pergi ke sana tidak untuk bermain bertahan dan mencoba membiarkan diri ditekan. Mereka punya 5 gelandang di sana, plus kiper yang sangat bagus. Bagaimanapun, hasil 0-0 itu pun tidak buruk. MU bermain tandang melawan salah satu tim terkuat di Liga dan bisa pulang dengan 1 poin. Klub Premier League Manchester United dilaporkan punya target transfer baru. Mereka ingin memboyong sosok Nuno Tavares dari Benfica. Manchester United dilaporkan ingin memperkuat tim mereka di musim dingin ini.
Mereka ingin tim semakin tangguh agar bisa jadi calon juara yang kuat di akhir musim nanti. Salah satu aspek yang ingin diperkuat oleh Gunnar Solskjaer adalah lini pertahanan mereka, karena ia menilai lini pertahanan MU masih belum optimal. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Manchester United punya target transfer baru. Mereka tertarik merekrut Nuno Tavares dari Benfica. Tavares masuk dalam radar transfer MU karena bakatnya yang luar biasa. Pemain berusia 20 tahun itu pertama kali diorbitkan ke tim Benfica di tahun 2019. Semenjak saat itu, ia rutin menjadi starter di skuad Las Aguilas. Tavares memiliki posisi utama sebagai bek kiri, namun ia juga bisa bermain sebagai bek kanan, sehingga MU tertarik mendatangkannya. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United bakal sulit mendapatkan jasa sang bek. Sang bek masih terikat kontrak yang cukup panjang di Benfica. Ia akan memperkuat raksasa Portugal itu hingga tahun 2024. Sang bek memiliki klausul rilis sebesar 88 juta euro, di mana MU diyakini pikir-pikir untuk menebus harga itu. Menurut gosip yang beredar, MU punya 3 prioritas transfer saat ini. Mereka ingin mendatangkan gelandang, bek kanan, dan sayap kanan baru. Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Jesse Lingard dilaporkan akan dicoret dari skuad Manchester United untuk memberi ruang kepada Amad Diallo. Menurut laporan tersebut, Solskjaer berencana untuk mencoret Jesse Lingard dari skuad yang ia daftarkan di Premier League. Ini dikarenakan United punya jatah yang terbatas untuk mendaftarkan pemain, sementara slot pemain mereka sejauh ini masih penuh, sehingga Lingard rencananya akan dicoret dan posisinya digantikan oleh Diallo. Solskjaer sendiri diberitakan punya rencana untuk Lingard yang akan ia coret. Ia berencana meminjamkan sang pemain karena ia tidak bisa memberikan jam bermain untuk lulusan akademi MU itu. Ia kabarnya bakal dipinjamkan ke Sheffield United dalam waktu dekat ini. Dalam konferensi persnya, Solskjaer menyebut bahwa Diallo berpotensi debut cepat di MU. Ia mengindikasikan sang pemuda kemungkinan akan debut di awal Februari nanti. Wonderkid Manchester United Facundo Pellistri akan segera dipinjamkan sampai akhir musim nanti. Pellistri berharap MU melepasnya ke klub Spanyol. Pellistri baru didatangkan MU musim panas 2020 lalu dari klub Uruguay Peñarol. Pellistri tak langsung masuk tim utama. Dia ditempatkan di tim U23 MU terlebih dahulu. Performa Pellistri bersama tim U23 MU sangat memuaskan. Tim kepelatihan pun ingin Pellistri bisa merasakan kesempatan main di level senior. MU berencana meminjamkan Pellistri ke klub divisi utama dan divisi 1 agar bisa menimba pengalaman main di level senior. Mengingat Pellistri masih sulit untuk masuk ke tim utama MU musim ini, agen Pellistri diklaim Football Transfer juga senang dengan rencana MU meminjamkan Pellistri. Agen Pellistri memprioritaskan agar MU mau melepas kliennya ke klub Spanyol. Di Spanyol, Pellistri diharapkan bisa terus mengasah kemampuannya sebelum kembali ke Old Trafford dan main di tim utama MU musim depan. MU masih hati-hati mencarikan klub yang tepat untuk Pellistri. Mereka tak mau Pellistri malah jarang bermain di klub peminjaman. Erling Haaland angkat bicara terkait rumor transfer anaknya ke Manchester United. Sang ayah memilih memberi jawaban abu-abu terkait rumor itu. Erling Haaland mengakui bahwa Manchester United punya prospek yang menarik. Namun ia menilai Dortmund juga tim yang menarik untuk meniti karir bagi sang putra. Mereka tengah membangun proyek baru saat ini. Namun untuk membuat perbandingan tidak mudah karena Erling sekarang bermain di Dortmund. Menurut Alp, Dortmund dan Manchester United adalah dua klub yang punya reputasi bagus di Eropa. Jadi ia menilai dimanapun anaknya bermain, ia berada di klub yang bagus. United dan Dortmund adalah dua klub tradisional dengan penggemar yang banyak dan juga sejarah yang bagus. Man United adalah klub yang sangat terpandang, sama seperti Dortmund di Jerman, ujarnya. Erling Haaland diketahui memiliki klausul rilis bernilai 75 juta euro di Dortmund. Namun klausul rilis itu baru bisa diaktifkan di musim panas tahun 2022. Inter Milan kabarnya berharap mendatangkan Donny van de Beek dari Manchester United. Namun harapan itu kini buyar setelah The Red Devils menutup pintu keluar bagi pemain asal Belanda tersebut. ESPN mengklaim Inter Milan bakal gigit jari. Ole Gunnar Solskjaer selaku manajer Manchester United tidak mengizinkan sang pemain untuk pergi dalam bursa transfer kali ini. Menurut laporan yang beredar, gelandang Manchester United asal Belanda itu dibidik Inter Milan sebagai pengganti Christian Eriksen.
Playmaker asal Denmark itu kabarnya disingkirkan Antonio Conte setelah tidak cocok dengan skema permainan sang pelatih. Menurut laporan tersebut, Solskjaer sudah memutuskan untuk tidak melepaskan Van de Beek pada bursa transfer musim dingin ini. Manajer asal Norwegia itu menilai bahwa Manchester United akan dihadapkan dengan jadwal yang padat pada paruh kedua musim ini, di mana The Red Devils harus bermain di FA Cup, Liga Premier Inggris, dan Liga Eropa. Solskjaer ingin memenangkan ketiga trofi itu sehingga butuh tim yang kuat dan punya kedalaman untuk dirotasi. Itulah mengapa Van de Beek masuk dalam kategori tidak dilepas. Menurut gosip yang beredar, Inter Milan mencoba melakukan tukar tambah dengan Manchester United. Klub Italia itu menawarkan Eriksen untuk ditukarkan dengan Van de Beek. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi terkait timnya yang akan tampil melawan Liverpool. Ia menyebut Victor Lindelof berpotensi tampil di laga tersebut. Pekan lalu Lindelof menjadi starter di skuad MU. Ia tampil dengan apik saat MU menahan imbang Liverpool di Anfield dengan skor 0-0. Namun di tengah pekan kemarin, bek asal Swedia itu absen ketika MU menang 2-1 melawan Fulham. Ia diberitakan mengalami cedera di bagian punggungnya. Namun, Solskjaer memastikan bahwa Lindelof bisa bermain lagi melawan Liverpool. Solskjaer menyebut bahwa ia memang sejak awal berencana mengistirahatkan Lindelof saat melawan Fulham. Kebetulan sang bek sedang cedera, maka ia tidak membawanya ke London. Solskjaer juga menyebut bahwa sang bek sudah mendapatkan perawatan selama 1 pekan terakhir. Jadi ia mengonfirmasi bahwa sang bek bisa bermain sejak awal saat menjamu Liverpool.